Halo, assalamualaikum sobat Jamu Times. Nah, saat ini saya akan ngebahas ya eh, bagaimana cara membeli mobil dengan cash ya, dengan cara tanpa kredit gitu loh. Nah, mungkin ada pertanyaan, mana mungkin gitu kan beli mobil bisa tanpa kredit ya, tanpa utang, apalagi kondisi sekarang seperti ini ya. Nah, bisa lah, insya Allah bisa gitu ya. Tapi memang ada syaratnya ya. Satu syarat yang memang itu harus kita benar-benar lakukan gitu loh syaratnya ya. Nanti saya akan sampaikan syaratnya sehingga kita semua bisa beli mobil secara tunai ya, tanpa kredit. Nah, tapi sebelum saya membahas soal bagaimana caranya, saya ingin kasih tahu nih gambarannya, untung ruginya. Jadi kalau kita membeli mobil secara kredit dibandingkan dengan mobil secara cash, itu tentu akan untung membeli secara cash ya, sudah tentu. Nah, itu hitungannya apa? Bahkan saya bisa sampaikan, kalau kita membeli mobil secara cash itu lebih menghemat hampir besar sekali. Coba ya hitung pakai angka-angka saja ya. Misalkan kita mau beli mobil apa nih, mobil sejuta umat aja lah ya. Contohnya misalkan mobil Toyota Avanza. Nah, itu kan yang banyak dipakai oleh masyarakat kita ya. Jadi untuk orang-orang yang menginginkan mobil pertama, biasanya sasarannya itu ya Toyota Avanza atau Xenia dan sejenisnya itu kan ya. Nah, dengan mobil itu tadi saya coba cek harga di internet ya. Saya coba cek di internet, misalkan untuk tipe 13 AT itu sekitar 211 juta, 4 ya. Anggap 212 juta. Nah, saya cek pula itu di salah satu website di internet, harga 211,4 juta itu kalau DP minimalnya itu 37,81 juta ya, itu angsurannya di 4,3 juta per bulan ya. Jadi kalau Anda katakanlah sudah punya uang 37,81 juta atau kurang lebih 38 juta ya, kemudian Anda mampu bayar angsuran sebesar 4,3 juta, nah itu bisa beli mobil Avanza yang tipe 1.3 AT tadi ya, yang tahun 2020 ini ya. Nah, kalau kita jumlahkan ya dengan angsuran 4,3 jutaan itu selama 60 bulan ya, selama 60 bulan itu totalnya menjadi 4,3 juta kali 60 itu kurang lebih 258 juta. Nah, 258 juta itu selama 5 tahun ya. Nah, kalau ditambah DP yang Anda bayarkan tadi sekitar 37,81 juta, maka total selama 5 tahun atau 60 bulan harga mobil yang awalnya 211,4 juta itu totalnya menjadi 295 juta. Oh, keren kan? Naiknya hampir 100 juta pertambahan selama 5 tahun. Padahal kalau kita beli mobil, coba bayangin, nggak ada yang mobil itu naik, pasti turun ya, pasti turun, harganya pasti turun. Jadi saya udah searching tadi juga, cari-cari informasi di Google. Jadi kalau untuk tahun 2014 hari ini ya, dengan tipe yang kurang lebih sama Avanza itu tadi, kalau belinya tahun barunya 2014 tahun lalu dan sekarang dijual kurang lebih 6 tahun, 5 tahunan, itu sekitar 100 sampai 105 juta harganya. Nah, mobil tahun 2014 tahun
yang lalu, yang baru itu ya sekitar 170 berapa tadi ya, saya cek ya, itu sekitar 179 juta harganya ya. Jadi kalau 2014 tahun 2014 harga mobil baru Avanza itu 179, kemudian sekarang 100 sampai 105 juta yang bekas, ya berarti selama 5-6 tahun itu penyusutannya sekitar 79 juta. Nah, jadi selama 5 sampai 6 tahun sekitar 79 juta, 75 sampai 79 juta. Anggap kita average ya, kita ambil average 75 juta ya. Anggap average 75 juta. Jadi kalau tadi kita bayar mobil 295 juta ya. Kemudian harga mobil tahun 2020 ini kita jual 5-6 tahun ke depan, anggap 5 tahun ke depan, itu harga dikurangi 75 jutaan ya. Jadi misalkan tadi harganya 211,4 juta dikurangin 75 juta, maka hasilnya adalah sekitar 136 juta. Nah, 136 juta. Ya, jadi kalau Anda beli cash, tentu Anda cuman rugi itu 75 juta selama 5 tahun. Tetapi karena Anda beli secara kredit ya, itu kan tadi bayarnya total DP sama angsuran 295 juta. Nah, maka Anda ngalamin kredit 159 juta. Atau biaya lah ya, anggap biaya yang Anda keluarkan selama 5 tahun itu sekitar 159 juta. Itu. Nah, tetapi kalau beli cash tadi Anda hanya menanggung biaya atau kerugian karena pemakaian atau penyusutan mobil karena harga jualnya menurun, itu sekitar 75 juta atau sekitar 15 juta. Artinya sekitar 2 kali lipat kerugian atau penyusutan itu yang harus Anda tanggung. Itu bayangin. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli mobil ya, yang pasti untung adalah yang pasti cash, gitu kan, dibanding dengan kredit, gitu loh. Nah, kenapa kredit mahal? Ya tentu ada biaya bunganya, kemudian ada biaya administrasi, ada biaya asuransi ya, itu lumayan besar tuh biaya-biaya itu. Nah, kalau dari sisi teori pengeluaran, dari pengelolaan keuangan sih sebenarnya ini sudah cukup rasional. Artinya orang kalau mau beli mobil ya memang seharusnya cash itu kan, seharusnya cash. Ini seperti itu. Nah, tapi kan orang pengen juga beli mobil segera gitu kan. Kalau beli cash kan nggak mungkin kita bisa beli cash misalkan karena uangnya belum cukup, gitu kan. Nah, itu pilihan saja. Sebenarnya kalau kita mau beli cash itu ada 2 cara, gitu kan. Cara pertama misalkan kita beli mobil baru, atau cara kedua kita mau beli cash yang bekas gitu. Jadi kalau dengan asumsi harga mobil sekarang itu adalah sekitar 105, anggap sampai 115 juta, itu kan ya, sekitar 1-2 tahun lagi itu harga mobil bekas yang 5 tahun, pemakaiannya 5 tahun. Maka dengan asumsi kalau kita punya uang tadi, uang DP ya, uang DP kan kita ada punya tuh sekitar 37,8, 1 juta. Kemudian kalau kita mau beli mobil harga 115 juta misalkan, itu kita masih bisa dalam waktu 1,5 tahun atau 18 bulan untuk puasa ya, puasa untuk tidak beli mobil dulu. Kemudian kita nabung, besarnya berapa nabungnya? Ya sekitar 4,3 juta per bulan sesuai angsuran yang kita mampu tadi. Jadi kalau 4,3 juta dikalikan 18 itu ketemunya adalah 77 jutaan. Ditambah DP-nya tadi 37 atau 38 juta, nah itu sudah hampir
115 juta cukup ya. Jadi Anda cukup puasa ya, puasa untuk tidak punya mobil dulu sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan udah bisa beli mobil secara cash ya, dengan bekas ya, minimal mobil yang umur 5 tahun. Nah, tetapi kalau Anda tetap ngotot mau beli yang baru, ya paling Anda harus menahan diri ya, menahan diri untuk tidak membeli mobil selama 40 bulan ya, 40 bulan. Nah, dengan 40 bulan itu kalau angsurannya 4,3 ya, 4,3 itu sudah bisa membeli harga mobil yang baru di tipe yang sama. Paling nanti bulan ke-40 atau 3 tahun setengahan itu ya paling ada kenaikan dikit lah, dan itu nggak signifikan gitu kan. Itu udah bisa untuk kebeli yang baru. Nah, jadi gitu Sobat Jamu Time. Jadi membeli mobil yang cash atau kredit sebenarnya kalau dari sisi hitung-hitungan efisiensi ya tentu efisiensi kita membeli cash ya. Tapi memang harus sabar dan harus menahan gitu kan. Nah, yang kedua ya kita harus punya keinginan yang kuat untuk mau menabung. Jadi kadang-kadang kita itu kalau punya angsuran itu kadang-kadang dipaksa untuk bayar tuh bisa. Tapi begitu tidak punya angsuran dipaksa, kita punya uang lebih 4,3 juta misalkan, ya belum tentu bisa ditabung. Pengeluarannya tak terduganya lebih banyak lagi ya itu. Nah, begitu Sobat Jamu Time. Jadi sekarang pilihannya terserah Anda mau beli mobil cash atau mobil secara kredit ya, secara kredit gitu loh ya. Tapi kalau bagi Anda yang takut riba karena ada yang pendapat menyatakan bahwa membeli mobil dengan bank atau leasing adalah termasuk riba, ya sebaiknya Anda tahan diri selama 18 bulan atau 40 bulan, nah baru membeli mobil baru atau mobil bekas ya gitu. Nah, tapi tip yang lain dari saya supaya perjalanan Anda memiliki mobil cash itu dengan cepat ya, pertama karena kita sebagai orang beragama kita tentu minta ya, berdoa kepada Allah ya. Nah, berdoa, tapi sebelum berdoa perbanyak sholawat ya, kita mengenalkan supaya dikenal sama Nabi, perbanyak sholawat sebanyak-banyaknya, sehari berapa ribu kali gitu ya. Nah, kemudian perbanyak juga sedekahnya. Insya Allah dengan dua cara itu, membeli mobil cash tanpa kredit, saya yakin tidak sampai 18 bulan atau 4 bulan, bisa lebih cepat lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.